Saya menuikan di dalam mudzakarah yang perlu saya buat bahwa apabila orang tua menghibahkan sesuatu tipe bijen, maka orang tua tersebut boleh untuk membatalkan hibah nikah atau boleh untuk menarik kembali hibah yang sudah dia serahkan nikah. Kemudian وبحث البلقيني kemudian بحث البلقيني Imam Bulqini membahas maradika imtina'ahu fi sadaqatin wahidah wajibatin, ay imtina' ar-ruju', tidak boleh untuk menarik kembali fi sadaqatin wajibatin, pada sedekah wajib, kazakatin, seperti zakat. Seperti misalnya dia memberikan zakat kepada anaknya. Misal anak sampun merarik nikah anak, kemudian berdua keluarga senina berdua bija nikah, dan anaknya tersebut adalah orang yang tidak berada, anak dengan nyakit misal nikah, maka dia memberikan zakat kepada anaknya tersebut. Bing de zakat anak setimbang misal, bing de zakat anak kapek sejuta misal, dengan dua sugih misalnya. Berarti ini termasuk sedekah wajibah. Berarti meskipun niki pemberian niki berasal dari orang tua kepada anak, namun niki adalah zakat, maka orang tua tersebut tidak boleh untuk menariknya. Wadadrin, demikian juga nadar, kalau dia bernadar kepada anaknya, karena nadar niki sifatnya adalah wajib, pemberian wajib. Wa kafaratin, demikian juga kafarat. Kafarat misalnya, kafarat sumpah misalnya, bimbing anak kena Nabi orang tu nikah makanan satu mud misalnya, demikian juga dia tidak boleh rujuk, karena ini termasuk daripada sedekah wajibah. Wa bima dzakarahu, dan dengan apa yang menyebutnya oleh Imam Bulqini, afta katsirun mimman sabaqahu, telah memfatwakannya banyak dari kalangan orang ulama yang sebelum beliau. Wa ta'akhkhara anhu, dan telah memfatwakan banyak dari kalangan ulama yang setelah beliau, bahwa tidak boleh rujuk, menarik kembali pada sedekah wajibah. Wa lahu ar-ruju'u fima aqarra bi annahu li far'ihi, dan dia boleh rujuk, yaitu menarik kembali fima aqarra, pada barang yang diikrarkan bi annahu, dengan bahwasanya barang tersebut li far'ihi, milik far'nya, milik keturunannya, milik anaknya. Misal mungkin niki arak tanah searah nabiun na amak, beren seorang dengan tua, beren anak kana Zaidun. Nah, tanah searah ni Zaidun itu lamun arak dengan kena nikah, misal dengan tua kena nikah, bahwa tanah searah ni Zaidun itu, berarti ini resmi menjadi milik daripada Zaidun putranya, meskipun tidak pernah terjadi akad hibah, karena ini termasuk iqrar, menjadi miliknya. Balai ni ya Zaidun epet, misal anak nana Zaidun, berarti rumah tersebut milik anak yang disebut tadi, meskipun tidak pernah terjadi akad hibah, karena ini termasuk iqrar, pengakuan dari orang tua tersebut. Nah, bermemang makin baru berikrar dengan tua tersebut, bahwa tanah ni atau sepeda motor ni atau mobil ni Nabi juga misal, tanah sehari dia Zaidun nepen, Zaidun daranana, berarti anak nepen resmi. Nah, makin atau permasalahan kanggo ndek dengan tua tersebut rujuk kembali, menarik kembali ucapannya tersebut. Yang baik malik tanah sehari nu sah atau tidak? Karena pembahasan yang belum gosok kemarin ini berkaitan dengan hibah. Hibah yang diberikan oleh orang tua atau hadiah yang diberikan oleh orang tua tersebut boleh ditarik kembali oleh orang tua. Namun semakin ini adalah dengan jalan iqrar. Sah tak rujuk, kata beliau di sini adalah
wa lahu ar-ruju'u fima aqarra bi annahu li far'ihi. Dan boleh dia rujuk, menarik kembali fima aqarra, pada barang yang mengikrarkan oleh orang tua tersebut, mengakui oleh orang tersebut bi annahu, bahwasanya barang tersebut li far'ihi, milik cabangnya, milik anaknya misal, atau milik cucunya, karena far'ul tersebut bawah. Kama afta bihin Nawawi, sebagaimana memfatwakan dengannya oleh Imam An-Nawawi. Wa'tamadahu jam'un mutaakhirun, dan memuktamadkan pendapat ini yang difatwakan oleh Imam Nawawi ini kelompok ulama mutaakhirun. Qala al-Jalalul Bulqini an abihi, berkata Imam Jalaluddin Al-Bulqini an abihi, yang beliau riwayatkan dari bapak beliau. Berarti ini adalah ucapan daripada bapak beliau. Apa kata bapak beliau tersebut? Wa fardhu dzalika, dan perumpamaan yang demikian tersebut, yang boleh dia rujuk tersebut adalah fima idza fassarahu bil hibati, yaitu pada barang yang apabila dia mentafsirkannya dengan hibah. Karena Maraniki ketika yang belum mengatakan Maraniki bahwa tanah ini Zaidun nepet, bisa jadi Zaidun memiliki tanah ini karena dihibahkan oleh bapak sendiri, atau bisa jadi tanah tersebut adalah dimiliki oleh Zaidun karena Zaidun yang beli. Apa yang beli oleh bapak atau beli dengan lain, atau bisa jadi tanah ini milik Zaidun karena dihibahkan oleh orang lain. Ada yang ngaku mereka bahwa tanah seharian ini Zaidun nepet, ya terserah bilangan mau Zaidun. Namun jelas yang iqrar yang boleh ditarik kembali tersebut adalah apabila yang diiqrarkan tersebut dengan jalan hibah dari bapak kepada anak. Menurut Imam Bulqini an abihi, idza fassarahu bil hibah, apabila orang tua tersebut mentafsirkannya dengan hibah. Ini tanah ni Zaidun nepet dua kebing, dan misal Zaidun nepet aku hibahan. Nah, berarti di sini ucapan hak kena tanah sehari Zaidun nepet aku hibahan, berarti pengakuan kena Zaidun Ibn tersebut dia jelaskan lagi dengan ungkapan aku hibahan. Ia bahasa wa fardhu dzalika fima idza fassarahu bil hibah. Dan perumpamaan yang demikian tersebut apabila dia mentafsirkannya dengan hibah, menjelaskannya dengan hibah. Wa huwa fardhun la budda minhu, dan itu merupakan perumpamaan yang harus daripadanya. Cuma dari hibah saja. Nah, kemudian makin apakah setiap yang diiqrarkan tersebut niki harus ditafsirkan hibah? Nabi bahas oleh dalam nika qawluhu fima ay al-jar wal majrur khabaru fardin ay kainun ay fardun kainun فيما إذا فسر ما أقر به له بهبة. قال سنميم قال ابن القاسم قضيته, maka yang bisa difahami dari ibarat tadi annahu la yakfi tarku tafsiri mutlaqan, bahwasanya tidak cukup meninggalkan tafsir secara mutlak, berarti harus tafsirkan. Wa fihi nazar, dan pada masalah ini masih perlu dipertimbangkan, nanti belum final niki mengenai apakah harus ditafsirkan ataukah tidak ditafsirkan. Ala kulli hal, kesimpulan niki berkaitan dengan masalah boleh rujuk atau tidak tersebut. Adapun marak baru arak sebut dengan mengikrarkan dia dengan doa. Misal tiang kena marak niki, kitab niki usah sibayani epen ni. Ni epen karingan terus. Berarti ni epen usah sibayani, dia berhak untuk mengambilnya. Dan tiang tidak boleh menarik kembali ucapan tiang. Intaha. Wa qala an-Nawawi, dan berkata Imam Nawawi,
law wahaba wa aqbada wa mata, seandainya ada orang yang menghibahkan, misal makin Zaidun isin hibahan tanah 10 wara jok bakrun, wa aqbada, dan Zaidun sudah menyerahkan tanah tersebut kepada Bakrun 10 wara tiap, dan terjadi serah terima. Wa mata, ampun mati Zaidun saat menghibahkan tersebut. Zaidun yang menghibahkan tersebut meninggal dunia. Fadda'al warithu kaunahu fil marad, maka mendakwa oleh ahli waris Zaidun, itu mengklaim oleh ahli waris Zaidun tersebut bahwa wahai Bakrun, tanah saat tebing isi bapak ke 10 hari tersebut, waktu berbing tersebut bapak dalam keadaan sakit yang menyebabkan dia mati. Jawabnya, jika dia bukan marah nikah mukarram, karena apa yang dihibahkan pada saat sakit yang menyebabkan mati tersebut, maka yang diluluskan cuma sepertiga dari seluruh kekayaan. Misal pada contoh hak baru tersebut, kekayaannya tersebut dia cuma 20 hari, enggak kekayaan misal, kekayaan 20 hari. Apa dibahan jok Bakrun 10 hari al-mukarram. Berarti di sini atau itulah adit bulhang ranking tentang bakat matematika marani ke kekayaan 15 hari, kekayaan 15 hari. Kemudian saat hibahan jok Bakrun 10 hari, berarti niki melebihi daripada sepertiga kekayaannya, melebihi dari sepertiga kekayaannya. Lamun waktu ngehibahan tersebut pada saat dia sakit yang menyebabkan dia mati, berarti saat lulus hibah tersebut cuman 5 hari, sepertelu lulus, 5 hari kelulusan. Lamun waktu ngehibahan tersebut dalam keadaan sehat marah nikah, berarti selapuan lulus nikah 10 hari tersebut. Nah, sementara ahli waris makin marah nikah pasnya Bakrun apa dan hibahan tanah isi bapak tersebut, bapak kenyangkan sakit yang menyebabkan dia mati. Ada yang kambing, ada yang saat lulus cuma sepertiga, cuma 5 hari dah berarti lulus. Wal muttahibu kaunahu fi sihhati, sementara penerima hibah tersebut Bakrun Nabi Basan onde bapak dia jaga sehat lain. Ada yang sekali yang kena marak nikah, ada yang selapuan lulus 10 hari marak nikah. Lantaran marak baru lamun dalam keadaan sakit atau hibah, berarti cuma sepertelu saat lulus. Lamun dalam keadaan sehat atau hibah, dia masih sepertelu selapuan masih lulus. Lamun dalam keadaan sehat. Suddiqah, dibenarkanlah muttahib, dibenarkan di sini penerima hibah yang dibenarkan, bukan ahli warisnya. Dia dapat anak mayit yang terkenaan, seakan-akanlah penerima hibah. Intaha kalam daripada Imam An-Nawawi. Namun di sini suddiqa biyaminihi, dibenarkan dengan sumpahnya. Marabasar dalam nikah suddiqa ayat muttahib biyaminihi, yaitu dengan sumpahnya. Wallahi bapak waktu hibahan aku tersebut dalam keadaan sehat. Walau aqama bayyinataini, dan seandainya keduanya tersebut mudda'i dan mudda'a alaih mendatangkan bayyinataini, 2 saksi. Ahli waris mendatangkan 2 saksi. Ini jadi saksi A dan B bahwa bapak yang kehibahan tersebut jangan sakit. Penerima hibah masih datangkan saksi. Ini jadi saksi C dan D bahwa bapak waktu hibahan tersebut dalam keadaan sehat.
ambil terkenaan makin niki di antara dua bayinah, dua masing-masing membawa dua saksi. Quddimat bayinatul warithi, maka didahulukan saksi ahli waris. Berarti kemenangan ahli waris bahwa bapak waktu menghibahkan tersebut dalam keadaan sakit yang menyebabkan dia mati. Alasan yang kedua, li'anna ma'aha, ay li'anna ma'a bayyinatil waris, karena menyertai oleh bayinah waris tersebut ziyadata ilmin, ada tambahan pengetahuan di sana. Berbeda tambahan pengetahuan pada baru nikah, bahwa ketika Bakrun mengatakan aku tebing istri bapak dalam keadaan sehat, sementara tanah tersebut sudah ada pada Bakrun, marah nikah. Berarti dalam masalah nikah hai mudda'i dan hai mudda' alaih. Dalam masalah nikah baik mudda'i keja mudda' alaih, jelas mudda'i adalah ahli waris mudda'i. Karena mudda'i tersebut man qawluhu yukhalifu zahir, itu mudda'i. Adapun mudda' alaih man qawluhu wafaqa zahir. Berarti itu beda antara mudda'i dengan mudda' alaih. Mudda'i tersebut man qawluhu yukhalifu zahir atau khalafa zahir, orang yang ucapannya tersebut tidak sesuai dengan zahir. Adapun mudda' alaih man qawluhu wafaqa zahir. Adapun mudda' alaih tersebut orang yang ucapannya tersebut sesuai dengan zahir. Mungkin tanah 10 hari niki haji si makin niki Bakrun tahun tanah 10 hari tersebut. Berarti niki ketika mengatakan tanah saat hibahan si bapak tersebut dalam keadaan sakit. Nah, berarti ucapan ahli waris tersebut tidak sesuai dengan zahir. Tidak sesuai dengan zahir. Adapun ucapan daripada Bakrun mengatakan dalam keadaan sehat itu sesuai dengan zahir. Maknanya. Atau bisa kita katakan bahwa mudda'i tersebut man qawlahu khalafal aslah. Adapun mudda' alaih man qawluhu wafaqal aslah. Pada tidak para nikah. Karena asal nikah adalah sehat. Berarti kalau dia mendatangkan Nabi bayinah oleh mudda' alaih, berarti bayinahnya tersebut dia mendukung pendapatnya dia. Memang ketika tanah tersebut berada pada tangan orang tersebut, marah nikah, dia lebih berhak. Marah nikah memang lebih berhak. Dia sebagai mudda' alaih. Berarti ketika dia mendatangkan saksi, berarti dia di sini sedang mengokohkan hukum asal. Itu keadaan secara zahir, karena hukum asal atau zahir tersebut tanah itu miliknya dia karena dia kisi. Nah, adapun mudda'i tersebut qauluhu khalafa zahir, ucapannya tersebut tidak sesuai dengan zahir atau asal, karena dia di sini ingin mengambil tanah yang dimana tanah tersebut tidak berada di genggamannya tersebut. Berarti dia akan menyalahi zahir kenyataan. Berarti ketika dia mendatang ternyata arak jam saksi dua ini akan menentang zahir, karena zahirnya tersebut milik daripada mudda'a alaih. Berarti saksi dua tersebut dia akan datang untuk menentang zahir atau hukum asal. Maka datangnya tersebut menentang hukum asal tersebut berarti menunjukkan adanya ziyadata ilmin, ada tambahan pengetahuan marani. Ada tambahan pengetahuan yang tidak diketahui oleh mudda'a alaih. Yang mudda'a li'anna ma'aha ay li'anna ma'a bainatil warith, yang berkedudukan sebagai mudda'i pendakwa, ziyadata ilmin, ada tambahan ilmu, ada tambahan pengetahuan bahwa ternyata memang dalam keadaan sakit.
Atau misal mungkin Zuhaidi ndot oleh sopok balik, Ustaz Zuhaidi ndot sopok balik ndot Ustaz Zuhaidi. Datang Ustaz Anam, tapi Ustaz Anam Ustaz Zuhaidi aku pengen balik dia. Be mudda'i be mudda'alih ni ke? Ustaz Anam mudda'i. Ustaz Zuhaidi mudda'a alaih. Tapi mudda'i baru mudda'i man qawluhu khalafa Allah zahir. Ucapannya tersebut menyalahi yang zahir. Yang zahir itu ada balik ni ke Ustaz Zuhaidi. Secara zahir berarti Ustaz Zuhaidi pen. Ustaz Zuhaidi pen. Ucapan Ustaz Anam kena aku pen ni ke menyalahi zahir. Yang mendebaran mudda'i. Kemudian Ustaz Zuhaidi nabiunin. Boleh aku pen ni. Berarti ucapan Ustaz Zuhaidi tersebut sesuai dengan zahir keadaan. Bahawa aku tahu ada berarti aku pen. Yang mendebaran mudda'a alaih man qawlu wa faqad zahir. Orang yang ucapannya tersebut sesuai dengan zahir. Dan kemudian abuk masing-masing membawa bayinah. Makin Ustaz Anam jauh saksi 2, Ustaz Hayaratu ni ke Ustaz Zuhaidi jauh saksi 2 misal, berarti dimenangkan nanti saksinya Ustaz Anam. Saksi Ustaz Anam. Kenapa? Ada ziyadat ilmin di sana. Wahibatu dainin lil madini ibra'un lahu anhu. Dan hibah hutang, menghibahkan hutang lil madini bagi orang yang berhutang. Bagi orang berhutang. Ibra'un lahu itu pembebasan hutang lahu lil madin bagi orang yang berhutang tersebut anhu anid dain dari hutangnya. Misal mungkin Ustaz Jibayani berhutang oleh tiang 10 juta. Dia benuah sebulan misal berkelahi Ustaz Jibayani aku hibahan dah hutang 10 juta. Ya unik kemarak ni ke. Aku hibahan dan hutang 10 juta. Berarti Ustaz Bayani itu para madin, orang yang berhutang. Adapun tiang dain, orang yang menghutangkan. Berarti dain orang yang menghutangkan, madin orang yang menerima hutang. Berarti dia berhutang Ustaz Bayani oleh tiang baru 10 juta. Marak dia sebulan Nabi ni kena Ustaz Bayani tiang hibahan berhutang 10 juta. Berarti ucapan saat kena tiang hibahan hutang 10 juta tersebut ibra'un itu merupakan pembebasan hutang lahu lil madin untuk Ustaz Bayani anhu anid dain. Lamun niki adalah merupakan ibra' berarti fala yahtaju ila qabulin, maka tidak membutuhkan adanya qabul. Lamun tiang belum menghukumkan itu sebagai ibra'. Lamun tiang belum menghukumkan niki adalah hibah, bukan pembebasan hutang, berarti harus adanya qabul. Harus adanya qabul dari Ustaz Bayani. Ada penerimaan dari Ustaz Bayani. Lamun dekana niki adalah ibra', menghibahkan hutang tersebut adalah ibra', termasuk pembebasan hutang, berarti tidak membutuhkan qabul. Nadhran lil makna, karena memandang kepada maknanya. Itu apa maknanya? Itu merupakan ibra'. Wa li ghairihi ay al-madini ay wahibatu dainin li ghairil madin, dan menghibahkan hutang kepada selain orang yang berhutang. Marak baru Ustaz Bayani berhutang oleh dia 10 juta. Dia memang seminggu apa hibahan Ustaz Anam. Ustaz Anam tiang hibahan tiba sini hutang Ustaz Bayani 10 juta tujuk sini. Dengan lain hibahan. Nek haba hibahan hutang tersebut tiba Ustaz Bayani berhutang dengan lain. Ustaz Bayani berhutang 10 juta, hutang tersebut yang hibahan yang Ustaz Anam. Hibatun sahihatun, itu merupakan hibah yang sah, tetap dianggap sah hibahnya. Tapi dengan catatan in alima qadrahu,
jika keduanya mengetahui ukurannya. Jika mengetahui ukuran, misal makin tiang menghibahkan kepada Ustaz Anam tersebut mengetahui ukurannya 10 juta, Ustaz Anam pun mengetahui ukurannya 10 juta. Ustaz Anam, Ustaz Bayani berhutang oleh aku 10 juta, tiang hibahan 10 juta juga sini, beritahu ukuran. Oh, tiang terima, berarti sah. Jika Anda merupakan hibah, tiang terima hibah tersebut, berarti sah. Dan catatan tiang hibahan untuk ukuran, Ustaz Anam saat terima masih tahu ukuran. Kama sahahahu jam'un, sebagaimana mensahihkannya, membenarkannya oleh sekelompok ulama. Tab'an lin-nassi, karena mengikuti nas. Khilafan lima sahahul minhaju, berlainan bagi apa yang mentasahih, membenarkannya dalam minhaj. Dalam minhaj mengatakan hibah yang saya lakukan kepada Ustaz Anam tersebut tidak sah. Andai sah hibah tersebut. Jika mau mendesahan ini kebahas oleh dalam minhaj wa li ghairi batilatun fil asah. Alasannya qala fi nihayah li'annahu ghairu maqdurin ala taslimihi, karena hutang tersebut belum mampu untuk diserahkan. Mana lunasi Ustaz Bayani ambok kehibahan tiba Ustaz Ana, berarti belum bisa saya serahkan. Ini sebab desa. Lagu ulama mengatakan hukumnya tersebut adalah sah maranika. Tanbihun wallahu alam.